Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru di SD Negeri Sucono 3 beserta staf. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh saya sendiri, Suci Ike Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bondowoso. Di sini Bapak Ibu saya akan menyampaikan akan berbagi praktik baik dalam menumbuhkan budaya positif baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Berikut daftar kegiatan atau daftar topik yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi. Jadi bagaimana kita bisa memotivasi siswa, bagaimana hukuman dan penghargaan kepada siswa serta pengaruhnya, dan juga restitusi. Restitusi ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah pada siswa. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang posisi kontrol. Di sini nanti Bapak Ibu akan menganalisis selama ini Bapak Ibu ada di posisi mana. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, atau sebagai manajer dalam menghadapi siswa-siswa yang sedikit bermasalah. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Di sini tentang cara untuk mengatasi masalah siswa. Biasanya itu masalah indisipliner. Misalkan ada siswa yang sering terlambat, sering tidak mengerjakan tugas, atau misalkan yang sering bullying pada temannya. Nah, di segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapan yang sebaiknya kita lakukan sebagai guru. Yang pertama, Bapak Ibu, di sini terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, untuk pemahaman awal untuk sebelum memasuki pada materi, Bapak Ibu silakan sudah siapkan kertasnya Bapak Ibu sepasang. Oh, ini kebetulan sepasang-pasang. Pak Ilham berarti dengan Pak Daris. Ya. Satu, semuanya silakan menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Misalkan anak, suami, HP misalkan. Silakan bebas apa saja yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga. Uang misalkan. Yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Satu saja. Sudah menentukan? Yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Misalkan istri bagi yang bapak-bapak. Yang belum beristri apa misalkan calon istri. Nah, yang paling berharga. Atau HP saya. Nah, misalkan. Sudah Bapak Ibu? Nah, kalau sudah sekarang digenggam, diremet ya itu di genggaman. Nah, sekarang berhadapan dengan pasangan masing-masing, gantian ya, berarti yang sebelah kanan dulu. Sebelah kanan berarti Pak Daris, Pak Aldi, Pak Mail. Nah, ini yang pegang ya, sebelah kanan yang pegang. Pegang sekuat tenaga, silakan teman yang sebelahnya berusaha mengambil. Dengan segala cara, berusaha mengambil. Dirayu, silakan dirayu. Ayolah buka. Silakan. Yang Bapak Ibu genggam itu merupakan barang yang berharga. Bukan tebak-tebakan, dengan tebak-tebakan. Misalkan bagaimana bisa berbuka. Dirayu. Dirayu supaya itu bisa dibuka. Dirayu, misalkan uang. Bukan dipaksa tapi ya. Nah, sudah stop. Adakah yang membuka Bapak Ibu? Tidak ada yang membuka. Kira-kira coba kenapa kok nggak dibuka? Pak Aldi, kenapa kok nggak dibuka? Kenapa dibuka? Oh, dibuka. Nah,
yang paling berharga dan dibuka. Jangan Bu Vivi kenapa? Bisa berbangga jadi tidak dikasihkan orang lain ya. Tapi kenapa kali ini dibuka Pak? Masih bisa dicari. Coba dibuka Bu apa barang berharganya? Dia merelakan untuk orang lain karena masih bisa dicari. Oh iya, jadi masih apa toleransinya itu ya, rasa apa kemanusiaannya masih sangat tinggi Pak Ali. Berarti teman saya membutuhkan, jadi saya relakan karena saya bisa cari lagi. Yang dibutuhkan berapa? Bu Titi siapa? Barang-barangnya. Kenapa kok tidak dikasihkan orang lain? Anak. Nah, anak tidak mungkin ya dengan ancaman apapun, maka kita akan mempertahankan itu. Nah, sekarang gantian Bapak Ibu yang sebelah kanan, ya sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, silakan sekarang dirayu atau di apapun supaya itu bisa dikasihkan. Bapak minta apa? Bapak minta apa? Nah, silakan dirayu atau di apapun dengan segala cara. Ada yang membuka? Baik Bapak Ibu, adakah yang membuka yang putaran kedua ini? Nah, yang tidak membuka, semuanya tidak membuka ya. Alasannya kenapa Bu Am? Kenapa tidak buka? Karena ini sudah jadi nomor 1 buat hidup saya. Nomor 1 number 1 tak bisa tergantikan. Apa Bu yang ditulis? Keluarga. Jadi apapun yang akan diminta kalau itu keluarga maka tidak akan dikasihkan gitu ya. Nah, siapa kira-kira Bapak Ibu siapa yang pegang kendali untuk membuka dan menutup tangan itu? Diri sendiri. Jadi tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, disitulah Bapak Ibu, kalau kita punya sesuatu yang itu berharga, maka di situ posisi kontrolnya adalah pada diri kita sendiri. Begitu juga siswa, kita tidak bisa mempengaruhi siswa, tidak bisa kita memaksa siswa. Tapi alangkah baiknya jika siswa itu muncul secara intrinsik dari dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Karena itu kalau sudah menjadi barang berharga bagi siswa, sudah menjadi keyakinan bagi siswa. Seperti apapun kita merubah, tidak akan siswa itu berubah. Misalkan kamu harus rajin belajar, misalkan. Kalau itu bukan keinginan dari diri siswa sendiri, tetap akan percuma. Karena posisi kontrol yang utama ada pada diri sendiri. Karena menganggap sebagai kebutuhan inilah, maka kita akan melakukan sesuatu. Sama juga siswa. Kalau siswa sudah menganggap bahwa belajar itu adalah kebutuhan, kita tidak usah maksa siswa itu akan belajar dengan sendirinya. Nah, di sini Bapak Ibu harus beberapa paradigma yang kita rubah. Pertama, guru mengontrol murid. Maksudnya seperti apa? Bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun kita paksa murid itu untuk datang tepat waktu, pakai seragam yang tertib, tapi siswa itu kalau sudah dasarnya tidak mau, bukan dari keyakinan dirinya, maka dia tidak akan melakukan. Nah, harapannya itu Bapak Ibu, kita bagaimana bisa memunculkan motivasi intrinsik dari siswa agar mau rajin belajar, kerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu harapannya seperti itu. Kita akan belajar tentang
Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, tidak semuanya kita penguatan positif seperti membujuk siswa itu memberi penghargaan bagus, tepuk tangan, ngasih permen, itu tidak sepenuhnya efektif dan bermanfaat. Kenapa? Karena kadang itu mereka akan berbuat karena penghargaan itu, bukan karena kesadaran dirinya. Jadi kita harus memunculkan kesadaran diri agar tanpa penghargaan mereka tetap akan melakukan. Sama seperti kita hadir ke sekolah ya Bapak Ibu. Itu harapannya bukan karena paksaan, karena ada saya datang pagi, bukan, jangan. Jadi harapannya muncul dari diri Bapak Ibu sendiri bahwa hadir ke sekolah pagi adalah tanggung jawab kita kepada murid, bukan semata-mata ada sidang, ada kepala sekolah, jangan. Tapi harapannya adalah motivasi dari diri sendiri. Di sana ada anak-anak yang menunggu kita untuk belajar. Nah, harapannya seperti itu. Karena kalau sudah motivasi itu dari diri sendiri, ada atau tidak ada saya, ada tidak ada sidang, itu Bapak Ibu tetap akan tertib, tetap akan masuk kelas, tetap akan hadir tepat waktu. Beda kalau motivasinya karena penghargaan ini tadi, karena ingin dipuji gitu ya, beda lagi. Maka saat tidak ada saya atau tidak ada pengawas, Bapak Ibu nyantai. Nah, harapannya tidak seperti itu. Begitu juga bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Misalkan kita sering memarahi siswa maka itu akan menjadi dampak negatif bagi siswa sebenarnya. Dengan kadang siswa merasa minder ya, misalkan contohnya kalau kita membuat siswa merasa bersalah, kenapa enggak pakai sepatu gitu, tapi kita pakai nada marah. Tadinya pakai marah, yuk sepatunya ada mana enggak dipakai. Nah itu kan pakai nada marah akan membuat siswa merasa bersalah. Di situ bukan justru menimbulkan motivasi intrinsik, tapi kadang siswa jengkel, Pak guru kejam, Bu guru cerewet, misalkan begitu. Nanti ada beberapa cara bagaimana kita bisa memunculkan disiplin positif itu kepada siswa. Berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu, bahwa membentuk siswa bukan karena kita lebih dewasa, bukan karena kita guru lalu kita memaksa siswa. Karena pemaksaan itu jangka waktunya, efeknya hanya pada jangka pendek. Beda kalau siswa itu memang sudah motivasi intrinsik. Intinya di sini bagaimana kita bisa memunculkan motivasi intrinsik bagi siswa untuk bisa belajar, hadir tepat waktu, mengerjakan tugas tanpa kita paksa. Seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira makna disiplin itu apa? Patuh pada peraturan. Patuh pada peraturan. Ada lagi? Mengatur waktu. Ada lagi? Disiplin. Patuh pada peraturan ya. Nah, disiplin ini Bapak Ibu artinya belajar. Memang selama ini dilakukan seseorang untuk mendapat kepatuhan itu tadi. Disiplin selama ini yang kita tanamkan bagaimana agar orang patuh pada peraturan. Berarti orang itu terpaksa ya Bapak Ibu, terpaksa melakukan sesuatu karena takut pada peraturan. Nah, takut mendapat hukuman. Nah, harapannya di sini yang kita tanamkan adalah disiplin positif. Bukan karena siswa takut pada Pak Guru, tetapi karena siswa punya semangat intrinsik itu tadi untuk belajar. Disitulah makna disiplin positif. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bukan karena takut pada guru. Bapak Ibu kan sudah bisa membedakan ya antara intrinsik dengan ekstrinsik ini. Intrinsik itu berarti dari dalam diri sendiri. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Ya karena takut Pak Guru, takut dimarahi, takut dihukum, itu ya ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, kalau kita sekarang Bapak Ibu
harapannya adalah pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Ini tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Nah, di sini saya lihat ini sudah ada profil pelajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu sudah hafal ini, 6 dimensi ini? Sudah pernah dibaca belum itu yang dicetak profil pelajar Pancasila? Biasanya dinyanyikan program. Nah, dinyanyikan tiap pagi. Lagunya seperti apa, Bu? Duduk dulu. Pelajar Pancasila. Saya lupa. Nah, ini ya, yang benar seperti itu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bernalar kritis, Bu. Atau silakan Bu maju kita peragakan bersama. Yang lain sudah bisa Bapak Ibu? Nah, coba kita simak dulu bagaimana gerakannya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kita bersama-sama Bapak Ibu berdiri ya. Berdiri nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, coba sekarang temponya dipercepat. Tadi kan agak lambat, kesannya ngantuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Itu bisa dikreasi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya kreasi lainnya, dipersilakan, tidak harus yang belajar Pancasila gini, enggak. Banyak macamnya. Lagunya kalau mau diganti juga silakan. Nah, 6 dimensi ini yang menjadi tujuan pendidikan kita. Dari beriman bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, benaran kritis, mandiri. Ini bukan sebuah urutan, mau dibolak-balik silakan. Ini namanya dimensi Bapak Ibu. Kalau kemarin kita mengenal PPK, penguatan pendidikan karakter. Ada berapa PPK Bapak Ibu? Masih ingat? Ada 5. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sekarang kita mengenal profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita bisa mencapai profil pelajar Pancasila? Nah, di sini untuk mencapai pelajar Indonesia yang berprofil pelajar Pancasila ini bisa dilaksanakan dengan 4 kegiatan ini Bapak Ibu. Pertama, integrasi di kegiatan intrakurikuler. Seperti biasa kita ya, pelajaran misalkan ada pelajaran apa, anak-anak dari pelajaran ini apa yang bisa kamu ambil? Saya harus bersyukur misalkan. Nah, itu berarti integrasi yang beriman. Seperti itu. Anak-anak bagaimana kalau ada teman yang sakit? Nah, itu di pelajaran intra. Harus dijenguk. Nah, itu untuk yang berkebinekaan global. Nah, dan sebagainya. Kemudian bisa diwujudkan di budaya satuan pendidikan. Kalau kemarin kita mengenalnya ini adalah pembiasaan. Misalkan Bapak Ibu pagi-pagi salaman dengan guru, itu juga termasuk untuk memunculkan pelajar Indonesia yang berprofil pelajar Pancasila. Pagi-pagi kita berdoa bersama-sama, itu juga dalam rangka mewujudkan ini. Dan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Dan yang baru Bapak Ibu di sini ada proyek. Ini khusus yang kurikulum merdeka, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan belajar ini secara khusus
jika sekolah kita sudah punya SK untuk kurikulum merdeka. Nah, di sini ini merupakan mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi profil pelajar Pancasila itu mengambil filosofinya Ki Hajar Dewantoro, yang harapannya Bapak Ibu kita sebagai guru lebih mendekatkan anak-anak pada masyarakat agar tahu pada lingkungan sekitar. Termasuk di proyeknya sini, di proyek ini, maka proyek yang dilakukan adalah dengan melihat karakteristik dari masing-masing satuan pendidikan. Tidak bisa kita melaksanakan proyek adopsi dari daerah lain. Adopsi boleh, tapi harus modifikasi. Misalkan daerah lain itu misalkan membuat proyek olahan gurita, sini kan tidak ada gurita, maka tidak bisa kita terapkan. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik di lingkungan sekitar. Apa yang kita miliki, potensi apa yang kita punya, daya dukung apa yang kita punya, maka itu nanti kita kembangkan menjadi proyek. Tujuannya apa? Proyek itu bukan semata-mata yang kita lihat produknya, bukan, tetapi pencapaian profil pelajar Pancasila. Misalkan kita mau membuat proyek pengolahan sampah menjadi barang yang berdaya guna. Kita tidak melihat itu siswa bisa membuat produknya bagus, daya nilai jualnya tinggi, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana proses selama pengolahan sampah itu, anak-anak bisa bekerja sama, bergotong royong, itu yang kita inginkan dari profil pelajar Pancasila itu. Jadi proyek itu hanya sarana mencapai ini. Sama kita juga senam pagi, kan itu juga sarana mencapai ini, agar siswanya mandiri atau berdisiplin gitu ya, dengan sarananya senam. Semuanya tujuannya pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu, dari ini adalah kerangka kurikulum pemerintah, bahwa profil pelajar Pancasila ini menjadi tujuan pendidikan. Baru dari situ diturunkan menjadi standar-standar. Ada SKL ini Permendikbud nomor 5 kalau tidak salah, dan seterusnya. Nah, dari 6 dimensi ini Bapak Ibu kan tadi sudah mengenal 6 dimensi. Kalau PPK mungkin Bapak Ibu cuma 5 sudah, maka religius untuk mencapai seperti apa itu terserah kita. Misalkan berdoa sudah disebut religius. Nah, itu kalau PPK. Tapi di profil pelajar Pancasila, masing-masing dimensinya ini sudah punya elemen. Kesini ini namanya elemen Bapak Ibu yang samping-samping. Yang beriman bertakwa kepada Tuhan, ada elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara, dan seterusnya. Semuanya punya elemen. Masing-masingnya ini semacam apa ya? Indikator ya Bapak Ibu ya. Indikator mencapai gotong royong seperti apa? Ada 3 ini. Ada kolaborasi, kepedulian, berbagi, dan seterusnya. Dan dari masing-masing ini, yang 6 namanya apa Bapak Ibu? Dimensi. Yang ini dimensi. Yang ini dimensi, yang di samping ini namanya elemen. Masing-masing elemen masih punya sub-elemen. Disebut akhlak beragama. Nah, ini ada mengenal mencintai Tuhan, pemahaman agama, pelaksanaan ajaran agama, dan seterusnya. Jadi di profil pelajar Pancasila ini kita sudah punya indikator-indikatornya. Kapan siswa dikatakan bernalar kritis, maka dilihat ini indikatornya. Ini disebut sub-elemen. Kemudian terus sampai kreatif, dan di situ masih dibagi lagi Bapak Ibu. Kita sekarang di fase apa? Nah, di kurikulum merdeka pembagiannya itu bukan lagi berdasarkan kelas, tapi fase. Kelas 1, 2 itu di fase A, kelas 3, 4 di fase B, kelas 5, 6 di fase C. Misalkan Bapak Ibu ingin mencapai dimensi berkebinekaan global, elemennya mengenal dan menghargai budaya, sub-elemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Maka kalau Bapak Ibu di kelas 1, kelas 2, ini yang menjadi tujuannya. Ini yang menjadi tujuan pembelajarannya untuk mencapai dimensi kebinekaan global. Kalau Bapak Ibu di kelas 3, 4 tujuannya ini. Jadi setiap fase punya tujuan yang berbeda. Ini ada dokumennya sudah Bapak Ibu. Dokumen profil pelajar Pancasila.
Itu untuk yang pertama yang disiplin, kemudian yang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita lanjutkan pada berikutnya, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan pendapat beberapa tokoh bahwa kita manusia melakukan sesuatu ada 3 motivasi ini. Pertama, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar nggak Bapak Ibu? Misalkan kita datang sekolah pagi agar tidak dihukum. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, itu berarti motivasinya eksternal. Iya, motivasinya karena orang lain, karena takut dihukum tadi, karena takut dikucilkan teman misalkan. Yang kedua, mendapat imbalan. Nah, kadang kita melakukan sesuatu, misalkan lomba gitu ya, kita berbuat sebagus mungkin untuk meraih penghargaan. Berarti yang diharapkan itu dari orang lain. Kita berbuat baik, kita melakukan sesuatu karena orang lain, mengharap imbalan dari orang lain. Nah, yang ketiga, menghargai diri sendiri. Beda kalau yang ketiga ini motivasinya sudah dari diri sendiri, motivasinya internal. Saya membuat media pembelajaran bukan karena mau ikut lomba misalkan, tapi agar siswa saya belajarnya lebih baik misalkan. Berarti itu motivasinya internal, bukan karena ikut lomba. Saya membuat administrasi bukan karena mau supervisi misalkan, tapi itu karena sudah menjadi kewajiban saya. Nah, itu sudah motivasi internal. Beda kalau saya buat media pembelajaran karena mau dinilai, mau disupervisi, berarti masuk yang eksternal. Harapannya tuh kita motivasinya yang internal. Walaupun ya ini memang butuh proses ya Bapak Ibu, butuh proses, tidak bisa instan. Memang ada kalanya kita berbuat sesuatu karena eksternal, ada kalanya karena internal itu tadi. Nah, tentang hukuman dan penghargaan, ini ada studi kasus, kita baca bersama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas mulai gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari situ, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Setuju Anda? Yang setuju siapa yang setuju? Yang tidak setuju? Yang tidak menjawab? Nah, kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu yang dilakukan oleh Pak Seno? Hukuman, menghukum karena tidak bisa menjawab, disuruh maju ke depan ya, kemudian sampai ditunjuk akhirnya malu, sampai nangis tidak tadi? Tidak ya, tergagap-gagap grogi itu ya karena itu. Nah, itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Nah, sampai di sini berarti yang dilakukan Pak Seno adalah sebuah hukuman, karena perbuatan siswa tidak tidak mengindahkan pelajaran yang disampaikan oleh Pak Seno, tidak memperhatikan sampai tidak bisa menjawab, kemudian diberi hukuman dengan maju dan dipermalukan oleh teman-temannya. Kira-kira seperti itu positif atau tidak bagi siswa Bapak Ibu? Dampaknya siswa merasa malu, minder ya, akhirnya malah grogi, tidak bisa jawab. Kira-kira di sini adakah yang seperti Pak Seno? Alhamdulillah kalau tidak ada. Nah, artinya Bapak Ibu, kita bisa memberikan pelajaran pada siswa itu yang merdeka.
Merdeka itu bukan berarti terlepas dari perintah. Merdeka itu bagaimana siswa bisa nyaman belajar. Bukan karena terpaksa, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada paksaan dari guru. Nah, di hukum itu ini dihukum oleh penghargaan. Maksudnya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kita seolah-olah memberi penghargaan, tetapi pada dasarnya itu adalah sebuah hukuman. Seperti apa maksudnya? Pengaruh jangka panjang, pendek dan jangka panjang. Kita memberi penghargaan pada siswa, bagus, tepuk tangan, kasih permen, itu maka pengaruhnya kira-kira jangka pendek atau jangka panjang? Pendek apa panjang kira-kira? Misalkan ada siswa bisa jawab, bisa kasih permen, nah itu kan berupa penghargaan juga. Pengaruhnya pendek apa panjang? Dia melakukan karena ada iming-iming itu saja. Tapi pada berikutnya, kira-kira kalau kita nggak punya permen, kadang pasif lagi ya Bapak Ibu. Nah, jadi penghargaan itu tidak selamanya positif, boleh, tapi jangan seterusnya. Penghargaan menghukum, maksudnya seperti apa? Misalkan ya itu tadi kita ngasih permen pada siswa, ternyata berikutnya kita nggak bawa permen, maka siswa nggak bisa menjawab, pasif gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Juga mengurangi ketepatan, kemudian tidak efektifnya itu tadi karena hanya jangka pendek, dan juga merusak hubungan. Contohnya apa? Misalkan seperti yang Bu Am mau lomba ya, Bu Am mau lomba media pembelajaran. Kebetulan kemarin kan saya ditunjuk sebagai juri. Nah di situ misalkan Bu Am yang menang karena jurinya saya, maka akan menimbulkan iri pada guru yang lain. Ya lawan jurinya dari dalam, nah itu bisa penghargaan merusak hubungan. Sama seperti siswa juga, karena yang aktif rata-rata adalah siswa yang pintar. Nah kalau kita sering-sering memberi penghargaan berupa permen, yang terima ya siswa itu saja, maka siswa lain terjadi iri itu tadi, cemburu sosial. Enak itu dikasih permen terus, saya tidak pernah dapat. Nah bisa seperti itu. Itu maksudnya merusak hubungan, menimbulkan cemburu sosial. Yang berikutnya menurunkan kualitas, mematikan kreativitas juga bisa, dan mengurangi motivasi intrinsik. Yang ini jelas sekali ya Bapak Ibu, dia melakukan sesuatu karena permen itu tadi. Membuat aktif di kelas karena ingin permen, aktif di kelas karena ingin dipuji oleh teman-temannya. Itu berarti motivasinya bukan dari dalam diri. Kemudian bagaimana kita memberi kebajikan atau apresiasi, maka kita memberi pengakuan secara khusus, artinya tidak terus-menerus. Pengakuannya secara pribadi dan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Maksudnya apa? Misalkan sekarang kita menanyakan yang pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh siswa yang pintar. Misalkan gimana ya, perkalian yang agak levelnya tinggi gitu, akhirnya yang jawab kan cuma yang pintar saja. Ada kalanya kita membuat pertanyaan itu yang sekiranya bisa dijawab oleh semua siswa. Misalkan sebutkan nama-nama hari, kan semua pasti bisa jawab. Nah itu maksudnya pengakuan kepada semua murid. Jadi semua siswa diberi kesempatan untuk memperoleh penghargaan. Jadi yang maksudnya yang tergolong itu rendah kemampuannya, dia juga punya kesempatan untuk memperoleh penghargaan. Pengakuannya secara konsisten dan berproses. Kemudian ini contoh pengakuan, misalkan sebagai pembuka. Kemarin saya perhatikan saat siswa menolong murid ya, kita mendekati siswa. Kemarin saya perhatikan kamu menolong murid baru di kelas. Rasa empati kamu besar sekali. Nah itu kita kita beri apresiasi pada apa yang telah dilakukan siswa. Misalkan juga saya menghargai saat kamu membantu temanmu mengerjakan kelompok. Nah itu berarti terdapat nilai kebajikan peduli pada teman. Misalkan juga terima kasih kamu sudah memungut sampah yang berserakan. Nah ini bentuk-bentuk apresiasi yang mengarah pada kebajikan universal. Kemudian, nah ini dari sekian ini Bapak Ibu coba ditentukan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Adakah yang pernah melakukan ini? Kalau tidak kerjakan PR gitu ya. 10 kalimat saja udah sampai 100. Nah, itu berarti sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena hadir terlambat. Lalu diingatkan disuruh lagi. Minta murid push up karena tidak pakai masker. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu harian di sekolah seharian ya. Karena tidak mengenakan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak, ini maksudnya murid disuruh untuk tidak pakai sepatu, disuruh dicopot sepatunya. Berarti hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat sama ya seperti ini tadi, termasuk hukuman. Nah ini yang pertama masuk hukuman, kedua hukuman, ada dua ini. Nah, ini terlambat 10 menit karena pelajarannya PJOK, maka tugasnya lari. Disesuaikan ya karena memang waktunya PJOK, jadi termasuk pada konsekuensi. Nah, itu kan karena sudah terlambat ini kan tidak ikut pemanasan, dari pemanasan sendiri dengan cara lari, tapi tidak banyak-banyak sampai 100 kali sampai 15 kali enggak. Nah, 2 kali. Nah, ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, namanya juga dihukum, entah itu sakit fisik atau sakit hati. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, tidak jangka panjang. Beda dengan hukuman. Bapak Ibu, pernahkah ada kesan negatif dari guru kita yang terdahulu yang masih diingat? Dicubit. Nah, itu kan kesannya berarti jangka panjang dalam waktu yang lama. Karena itu sebuah hukuman. Beda kalau konsekuensi ya. Maka kita hanya sakitnya saat itu saja. Nanti sudah lupa. Nah, berarti Bapak Ibu jangan sering-sering ngasih hukuman. Kasihlah konsekuensi saja. Kalau olahraga sering. Anak membenci kedisiplinan itu kalau dihukum. Beda kalau konsekuensi akan menghargai disiplin. Yang hukuman ini juga sifatnya paksaan, tapi kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Yang hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri dan seterusnya. Jadi kira-kira ini Bapak Ibu berarti alangkah baiknya kita memberikan hukuman ataukah konsekuensi? Konsekuensi. Hindari hukuman semaksimal mungkin. Lakukan hukuman itu seminimal mungkin, hindari semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya untuk bagaimana cara kita untuk jika siswa terjadi melanggar peraturan yang kita harapkan, maka kita bisa melakukan yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses bagaimana agar siswa itu bisa menyadari bahwa perbuatannya itu salah dan akan melakukan perbuatan yang benar. Itu maksudnya restitusi. Ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang hukuman sesuatu menyakitkan itu tadi, beda kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kita kasih pilihan siswa. Maka kalau kamu seperti ini, sebaiknya kamu bagaimana? Nah, itu kita kasih pilihan. Kalau kamu terlambat ke sekolah, maka sebaiknya bagaimana agar tidak terlambat lagi. Nah, itu restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 9 ini Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nanti saya tunjukkan ada video yang telah saya lakukan praktek untuk restitusi. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, restitusi itu sifatnya tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri.
Misalkan apakah perbuatan kamu itu benar enggak kalau kamu terlambat. Nah itu siswa sadar gitu kalau itu sebuah kesalahan. Nah itu melihat ke dalam diri. Di sini mencari kebutuhan dasar. Misalkan kalau kamu terlambat akibatnya apa? Saya tidak bisa mengikuti pelajaran dari awal. Nah itu berarti kan dia kebutuhan dasarnya belajar. Artinya kebutuhan belajarnya berkurang karena dia terlambat. Nah harapannya seperti itu dengan restitusi dan seterusnya. Nah untuk mewujudkan itu Bapak Ibu bisa kita membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah buat keyakinan kelas? Peraturan kelas. Nah sekarang mengapa tidak peraturan? Kenapa kok keyakinan kelas gitu? Kalau peraturan misalkan kita harus menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor kendaraan roda 2. Kita harus mematuhi peraturan 3M, harus pakai masker dan jaga jarak di masa Covid. Kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah ini semua bentuk-bentuk peraturan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau saya tanya Bapak Ibu, kenapa kita harus pakai helm? Apakah takut ditangkap polisi? Nah, keselamatan itulah nilai kebajikan yang diharapkan. Maka kita akan tetap pakai helm meskipun tidak di jalur yang ada polisi. Nah itu biar aman. Nah seperti itu yang kita harapkan. Siswa akan tertib pakai sepatu karena merasa agar aman kakinya, bukan karena takut pada Pak Rudi. Nah itu harapannya. Harapannya, berarti saya harus pakai sepatu kalau di luar takut ada duri atau takut ada paku. Nah itu harapannya siswa punya seperti itu. Nah itu yang disebut nilai kebajikan universal. Kenapa dibuat keyakinan bukan peraturan? Jadi kita tanya siswa, kira-kira anak-anak kalau hadir sekolah jam berapa? Jam 7 Bu. Kalau jam 8 kenapa? Kenapa tidak jam 8? Nah itu kalau jam 8 kan ketinggalan Bu, kita nggak dapat pelajaran. Nah harapannya seperti itu. Maka keyakinannya kalau hadir tepat waktu akan memperoleh pelajaran. Kalau terlambat kan tertinggal pelajaran. Sama seperti kita pakai helm ya, pakai helm ini. Kenapa pakai helm? Kayak saya kenapa pakai helm? Kan ada jalur polisi. Ya karena itu tadi keselamatan. Itu kalau sudah motivasinya dari dalam diri, bukan karena takut Pak Polisi. Sama seperti kemarin kita pakai masker, bukan karena takut dicegat operasian masker, tapi kenapa? Nah iya itu ya, agar tidak tertular itu. Kalau masuk mall harus pakai masker karena takut satpam. Nah tidak seperti itu, tapi karena agar aman demi diri kita sendiri. Itulah yang kita harapkan. Kenapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nanti Bapak Ibu selanjutnya membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Misalkan anak ingin, contohnya nanti ada. Bentar kita lanjutkan dulu. Nah, keyakinan kelas ini sifatnya abstrak daripada peraturan. Tidak rinci hadir jam 7, tidak seperti itu, tapi bisa ditulis hadir tepat waktu. Nah, tepat waktu kan tidak harus jam 7 Bapak Ibu. Bisa kalau misalkan Jumat ya, Jumat misalkan dimulai lebih awal jam 7 kurang 15. Kalau hadir jam 7, sementara kita peraturannya menulis hadir jam 7. Tapi hari Jumat ada kegiatan mengaji yang dimulai jam 7 kurang 15. Kalau peraturannya hadir jam 7, berarti siswa yang hadir jam 7 tidak terlambat meskipun kegiatan sudah dimulai. Tetapi kalau kita menuliskan hadir tepat waktu. Nah, kalau pelajaran hari Jumat dimulai jam 7 kurang 15, siswa yang hadir jam 7 berarti telat apa tidak? Tidak. Kalau bunyinya hadir tepat waktu, bukan hadir jam 7. Jam 7 kurang 15 sudah hadir. Iya, hari Jumat kita misalkan sepakat mengadakan hari Jumat pembelajaran dimulai jam 7 kurang 15 karena ada mengaji. Nah, keyakinannya hadir tepat waktu. Ada anak hadir jam 7, maka dia melanggar keyakinan atau tidak? Melanggar keyakinan. Keyakinannya kan tepat waktu. Sementara kalau Jumat kita mulainya jam 7 kurang 15. Nah, itu maksudnya yang bersifat abstrak. Beda kalau kita menuliskan hadir jam 7. Saat hari Jumat ada tambahan di awal, anak itu hadir jam 7 berarti tidak telat. Ya. Nah, itu mengapa keyakinan kelas itu sifatnya abstrak.
Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah itu tadi hadir tepat waktu. Nah itu kan luas ya Bapak Ibu. Tepat waktu itu kan relatif. Tidak harus jam 7 saja tepat waktu itu. Misalkan ada kesepakatan karena pagi ada kegiatan maka anak-anak hadir jam 8. Nah itu kan relatif. Relatif tidak harus jam 7. Jadi bersifat universal. Bisa berlaku pada situasi tertentu. Nah dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jangan terlalu banyak. Yang penting dipahami dan bisa dilaksanakan. Dapat diterapkan. Contohnya, kemudian ada lagi harus ini ya disesuaikan. Tidak dari tahun pertama sampai tahun terakhir 6 tahun keyakinan kelasnya tetap. Orang yang berubah keyakinan kelasnya tetap. Ini contoh Bapak Ibu untuk yang kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, artinya kita harus menghargai nanti sesama siswa itu, menghargai agar tidak mengganggu temannya yang belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini contohnya kalau kelas 1. Perlu melakukan tugas dan seterusnya. Ini contoh kalau yang kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik dan seterusnya. Ini kan masih umum sekali ya Bapak Ibu. Selalu bersikap positif. Nah ini maknanya kan luas. Nah luas sekali. Itu kalau keyakinan kelas. Beda dengan peraturan kelas. Misalkan tidak mengganggu teman. Nah itu kan sudah bentuk peraturan kalau itu. Maka itu kita harapannya membuat keyakinan kelas ini. Sewaktu-waktu kita juga akan buat keyakinan sekolah. Bukan cuma siswanya saja, tapi guru-gurunya juga. Buat keyakinan sekolah. Ini contoh yang saya buat. Hadir 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah ini kan juga relatif. Hari itu pelajaran dimulai jam berapa? Berarti harus 10 menit sebelum pelajaran. Tertib kan maksudnya luas sekali. Ini contoh yang saya buat. Nah untuk buat seperti ini, layout seperti ini, Bapak Ibu mengenal Canva. Ya pakai Canva itu sudah banyak sekali di sana ya Bapak Ibu, tinggal klek gitu. Kapan-kapan kita belajar bareng-bareng. Di sini kan punya akun belajar ID semua. Sudah punya Bapak Ibu? Sudah diaktifkan? Sudah dipakai kan? Iya. Iya dengan Pak itu jadi gratis, jadi pro kalau pakai yang akun belajar ID. Nah selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dirinya berkualitas. Manusia punya kebutuhan fisiologis dan psikologis. Yang tengah ini, yang bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis. Misalkan makan, pakaian, itu kebutuhan fisiologis, fisik ya, terkait dengan bagaimana cara kita bertahan hidup. Tapi yang sini kasih sayang dan rasa diterima. Kita perlu enggak ini Bapak Ibu? Perlu. Akan sangat menyakitkan kalau di suatu komunitas kita dikucilkan gitu ya. Nah, kita butuh ini, kebebasan juga, tapi kebebasan yang dalam aturan juga. Kemudian kita butuh senang. Nah, pasti itu wajib. Juga butuh penguasaan. Nah, yang di dalam ini yang termasuk kebutuhan fisiologis, yang di luar ini yang psikologis. Selanjutnya terkait dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi ini Bapak Ibu yang dapat kita perankan selama kita menjadi guru atau apapun. Pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kita lihat satu persatu. Yang sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kalau tidak pakai misalkan gitu. Atau ada yang berasa? Kamu selalu saja salah. Biasanya posisi penghukum ini dengan nada suara yang tinggi. Selalu, pasti
pasti selalu selesai terakhir. Nah, itu biasanya ya. Pokoknya marah-marah gitu. Itu sebagai posisi penghukum. Telat lagi, kapan bisa datang tepat waktu gitu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah ini kadang kita melakukan juga. Suaranya lembut tapi merasa siswa itu malah bersalah. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kamu kan sudah dikasih tahu. Kenapa kamu masih berbuat seperti itu? Kalau orang tua kamu gimana coba? Kira-kira orang tua kamu sudah kerja jauh-jauh, kamu di sekolah ternyata main-main. Nah itu kan membuat merasa bersalah. Plus ada sindiran. Dan ini tidak marah-marah, tapi buat siswa itu merasa bersalah. Ada yang posisi sebagai teman. Bu guru sudah capek-capek di depan, tapi kamu malah ngomong sendiri. Ayo kamu tidak kasihan apa sama Pak Guru misalkan. Ya sudah, anak apa? Ini ya contohnya ya sudah tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Nah, itu posisi sebagai teman, memposisikan sebagai teman. Ada yang sebagai pemantau. Nah, kalau buat seperti ini, kamu apa melanggar peraturan apa tidak? Nah, itu sebagai pemantau. Yang kamu lakukan ini, kalau seperti ini sanksinya apa? Misalkan itu sebagai pemantau. Contohnya ini tadi. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Iya Pak, saya harus tinggal kelas. Ya benar, nanti saat pelajaran kamu harus tinggal kelas. Nah ini cuman itu ya, konfirmasi pada siswa. Konfirmasi pada siswa, dan tetap siswanya suruh keluar kelas tetap. Beda lagi ya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer inilah yang menerapkan segitiga restitusi itu tadi. Contoh ini, ada kasus Ibu Tati, coba minta tolong dibaca Pak. Tantangan studi kasus 1. Ibu Tati sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Namun, Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku dan memegang spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk balik. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran matematika. Pada saat ditegur oleh Ibu Tati, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Tati pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Terima kasih. Kira-kira ini posisinya sebagai apa yang dilakukan oleh Ibu Tuti? Dari 5 posisi kontrol itu. Penghukum, merasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer. Nah mungkin kita lihatnya di sini ya Bapak Ibu. Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek ajar kamu. Nah, pembuat merasa bersalah. Nanti kan merasa bersalah Fajarnya. Itu. Kemudian mengapa sikap Fajar? Membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Fajar? Dari 5 kebutuhan dasar. Apakah pengakuan, ataukah kesenangan, atau merasa dihargai? Fajar ini butuh apa berarti dia? Apa itu ya? Yang ini kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar ini tadi. Nah, kasih sayang. Apa butuh kasih sayang dari gurunya? Apa butuh penguasaan? Apa kesenangan? Apa kebebasan? Nanti kayak Fajar set boy itu jadi. Jadi Fajar itu butuh kasih sayang ya, butuh diperdulikan oleh gurunya. Cari perhatian gurunya. Iya, biar diperhatikan sama gurunya. Kemudian kasus berikutnya
Siapa ini yang mau bacakan? Bu Ana. Bu Ana. Tantangan studi kasus 2. Rehan dan Doni bermain bersama di lapangan. Tiba-tiba terlihat pertengkaran adu mulut. Rehan pun emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Doni dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pak Saldi langsung melerainya dan membawa ke ruang guru. Pak Saldi memberikan penjelasan singkat bahwa manusia adalah tempat salah, serta tidak ada satupun manusia yang tidak bermasalah. Kemudian Pak Saldi menanyakan kepada Rehan dan Doni mengenai alur kejadian, lalu menanyakan apakah berkelahi adalah hal yang baik atau buruk. Mereka menjawab buruk. Pak Saldi melanjutkan bertanya, apakah Rehan bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Doni? Rehan pun mengangguk. Kemudian Pak Saldi balik bertanya kepada Doni, hal apa yang bisa dilakukan Rehan untuk memperbaiki kesalahannya? Doni menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Pak Saldi kembali bertanya ke Rehan apa yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Doni yang terlepas. Rehan berpikir sejenak lalu menjawab, saya jahit mungkin, Pak, tapi saya nggak bisa menjahit, Pak. Pak Saldi menjawab, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Rehan berpikir sejenak, memandang kemeja Doni dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Pak? Dengan cepat Pak Saldi menjawab, saya. Rehan kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Rehan mengangguk dan sepanjang siang itu Rehan belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Doni. Terakhir kali terlihat kedua anak tersebut pada jam pulang sekolah sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Terima kasih. Nah, berarti itu yang dilakukan Pak Saldi sebagai apa, Bapak Ibu? Manajer, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau? Manajer ya, manajer. Nah, sebagai manajer, dalam kasus tersebut bagaimana Rehan dikuatkan dan bagaimana Doni dikuatkan. Nah, ini yang berbuat salah yang Rehan ya, Rehan dikuatkan seperti ini. Yang mana ini? Ini. Apa kamu yang mulai ini? Mana kalimatnya? Doni menjawab, nah ini saya jahit mungkin, Pak. Nah ini yang pertanyaan ini Pak Saldi kembali bertanya pada Rehan apa yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing. Nah ini menguatkan Rehan ya. Jadi tidak serta-merta menyalahkan Rehan, kamu sudah itu kamu jahit sekarang, tidak seperti itu, tetapi dengan bahasa yang halus. Itu namanya yang posisi sebagai manajer. Nah, untuk melaksanakan posisi sebagai manajer itu, Bapak Ibu, kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Dimulai dengan ini menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Ini bukan sebuah urutan, tapi bisa dikerjakan sesuai dengan mana yang dibutuhkan terlebih dahulu. Misalkan untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bu guru juga pernah telat. Tapi apa yang harus dilakukan agar tidak telat lagi? Nah itu berarti menstabilkan identitas. Nah ini contoh-contoh kalimatnya. Sekarang mungkin saya tunjukkan videonya saja yang contoh melaksanakan restitusi. Ini contoh yang sudah saya lakukan. Tapi ini hanya simulasi Bapak Ibu ya, bukan sebenarnya. Hanya simulasi untuk segitiga restitusi. Nah, contoh kasus 1 yaitu ini Bisma ini bertengkar mengejek nama orang tua. Di sini banyak terjadi juga Bapak Ibu, ejek-ejekan.
Jadi ada validasi tindakan yang salah. Mengapa melakukan itu? Kita konfirmasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu simulasinya. Di sini ada 2 video, tapi kita lihat yang nanti saja satu. Baiklah, ini Bapak Ibu yang dapat kita katakan dari segitiga restitusi itu untuk menstabilkan identitas. Misalkan berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita tidak akan melihat siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita sama-sama memperbaiki. Yang salah diperbaiki agar tidak diulangi lagi. Nah, itu menstabilkan identitas. Yang validasi kebutuhan. Nah, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk. Misalkan itu tadi contohnya, kamu kan bisa saja mukul, tapi kamu tidak melakukan itu. Nah, kita kasih penguatan kepada siswa dan seterusnya. Yang menanyakan keyakinan. Kira-kira seperti ini nih sesuai yang Anda. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah benar apa tidak? Nah, itu maksudnya menanyakan keyakinan. Harapannya apa? Siswa itu sadar dengan sendirinya bahwa perbuatannya itu salah dan tidak akan diulangi lagi. Nah, ini contoh beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas ini saya beri siswa itu sticky note, Bapak Ibu ya. Saya tuliskan, kamu inginnya di kelas seperti apa? Ingin tidak bertengkar, ingin yang tertib, ingin apa gitu, dituliskan, ditempel di papan, lalu kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian juga berusaha hadir tepat waktu. Nah, kalau saya membiasakan anak itu baris dulu sebelum masuk kelas. Nah, untuk itu pertama kita beri teladan bahwa kita harus hadir sebelum siswa baris, kita hadir dulu. Pada saat ini keyakinan ini sudah dilaksanakan, sudah konsisten, tanpa saya pun mereka sudah berbaris dengan sendirinya. Meskipun tidak ada saya, mereka sudah baris, sudah tidak nunggu saya datang. Itu kalau sudah menjadi keyakinan. Yang ketiga, menerapkan posisi kontrol sesuai kebutuhan. Nah, kita sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Yang ini yang melakukan anaknya datang terlambat kali. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya ya Bapak Ibu, kalau kita ingin siswa belajarnya senang, maka kita harus buat pembelajarannya menyenangkan. Dan juga menerapkan segitiga restitusi, contohnya tadi. Kemudian juga berbagi praktik baik. Jadi minimal lah dengan teman-teman sendiri. Saya melakukan ini, saya akan berbagi dengan teman-teman. Kira-kira kalau diterapkan di kelas Bapak Ibu gimana? Gitu, kita berbagi praktik baik pada teman-teman. Itu. Baik, karena di sana kapasitas saya sebagai ketua gugus, ya kadang berbaginya ke gugus. Ini contoh yang tadi sudah.
Jadi refleksinya Bapak Ibu bahwa dengan menerapkan budaya positif di lingkungan kelas, maka kelas akan lebih kondusif. Siswa belajar itu karena motivasi dari diri siswa sendiri. Kemudian selanjutnya harapannya kita mengurangi posisi sebagai penghukum, banyak sebagai manajer perlahan, karena memang kadang sudah kebiasaan ya, kebiasaan nada kelas itu kadang. Menerapkan segitiga restitusi. Nah, nanti materinya akan saya bagikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau belajar menerapkan segitiga restitusi, dipersilahkan. Terima kasih, sampai di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya Bu. Ya. Karena suasana belajar dengan adanya kelas-kelas baru Ibu dari Selasa, Rabu, Kamis, yang kita ambil bersama adalah murid yang tetap terlambat. Ya. Alasan mereka belum memastikan sampaikan baru bangun, belum sempat mandi dan tidak pernah sarapan. Imbasnya kadang Pak guru juga terlambat. Mohon solusi dari Ibu bagaimana? Ini yang saya ini ya Pak, yang kasus terlambat itu yang ini. Enggak. Sebenarnya enak di yang ini. Ini juga satunya nih kasus terlambat. Kira-kira tahu nggak kenapa dulu dipanggil di sini? Nah, tadi Keke berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7 lewat baru berangkat ke sekolah. Keke tahu kan di sekolah masuk jam berapa? Nah, jam 7 harusnya sudah masuk ke sekolah. Artinya tadi Keke datang tepat waktu apa belum? Nah, alhamdulillah Keke menyadarinya. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Itu sangat manusiawi. Guru juga pernah datang terlambat ke sekolah, terlambat masuk ke kelas. Nah, guru di sini tidak mau mencari siapa yang salah, namun kita sama-sama mencari pemecahan dari masalah ini agar Keke tidak terlambat lagi. Tolong diceritakan nak, mengapa Keke sampai terlambat? Nah, Keke tahu kenapa bangun kesiangan. Keke tidur jam 12 malam. Apa yang dikerjakan sama yang malam? Oh, jadi Keke bermain game online sampai larut malam, bangunnya kesiangan dan terlambat ke sekolah. Kira-kira apakah terlambat ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keke menyadari kalau telah melanggar. Kira-kira Keke masih ingat apa saja keyakinan kelas kita? Apa saja coba bisa disebutkan? Nah, jika Keke masih ingat keyakinan kelas kita, selanjutnya langkah apa yang akan Keke lakukan agar tidak terlambat lagi? Ya, bagus ya. Jadi Keke tidurnya jangan larut lagi. Kalau main game dibatasi waktunya. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi pertama yang kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas dulu. Kita buat kesepakatan dengan siswa. Kesepakatan dengan siswa membuat keyakinan di kelas itu. Kalau ada yang terlambat kita hubungkan dengan keyakinan yang sudah dibuat. Ya mungkin butuh proses, tidak akan instan. Butuh pembiasaan dalam jangka waktu tertentu. Yang penting lagi, pertama kita kalau untuk membuat kebiasaan seperti yang ini tadi, nah pertama kita harus memberi keteladanan Bapak Ibu agar tidak muncul itu loh gurunya datangnya siang. Nah jadinya kita perlu keteladanan dulu, perlu kita dulu. Nah nanti setelah ini kita ada waktu kita buat keyakinan kelas apa keyakinan sekolah dulu. Nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas.
kelas. Mungkin ya untuk yang hadir tepat waktu ini tidak harus semuanya, beberapa guru dibuat jadwal tiket misalkan. Kita buat tiket, jadi ada si guru yang pagi menyambut siswa. Nah, siswa akan merasa lebih semangat ke sekolah. Oh Pak guru sudah datang, ayo cepetan. Beda kalau kita sendiri belum bisa memberi keteladanan, lalu Pak gurunya datangnya siang, misalkan gitu. Berangkat pagi tidak ada Pak guru masih misalkan gitu. Bisa diterima Bapak Ibu? Siap. Baik, terima kasih, cukup sekian dan terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.